Halo hai football lovers, jumpa lagi di channel Fair Play yang akan memberikan informasi mengenai berita sepak bola yang menarik dan sayang untuk dilewatkan. Kali ini kita akan bahas berita motivasi tinggi Arteta kehilangan Conte. Akhir pekan ini Liga Inggris bakal memainkan matchday ke-11 dan akan menjadi debut Antonio Conte bersama tim barunya Tottenham Hotspur. Antonio Conte menggantikan Nuno Espirito Santo di kursi kepelatihan Spurs dengan kontrak hingga 2023 mendatang dan opsi perpanjangan. Pelatih Arsenal Mikel Arteta menyambut baik kembalinya Antonio Conte ke kompetisi penting paling ketat di dunia Liga Inggris. Menurutnya, kehadiran Antonio Conte membawa aura positif untuk memanaskan persaingan kompetisi. Selain itu, Mikel Arteta juga menilai persaingan untuk finish di zona Liga Champions atau 4 besar klasemen Liga Inggris kian sulit. Itu akan terjadi untuk tim manapun untuk berjuang finish di posisi teratas. Ada begitu banyak pertandingan yang harus dilalui. Anda melihat hasil dan penampilan dan bagaimana tim bervariasi dari satu laga ke laga lainnya. Sebuah momen dalam permainan itu memberitahu Anda kualitas dalam hal permainan dan manajer juga. Ucap Mikel Arteta dilansir dari BBC. Antonio Conte memang sudah tidak asing dengan Liga Inggris. Pelatih asal Italia itu juga pernah membawa Chelsea meraih gelar Liga Inggris pada tahun 2016-2017 dan juga Piala FA pada tahun 2017-2018. Kesuksesan Conte bersama Chelsea juga menurun ke Inter Milan yang berhasil meraih Scudetto memutus hegemoni Juventus dalam 9 musim terakhir di Liga Italia. Menarik dinantikan, akankah Conte berhasil mempersembahkan trofi untuk Tottenham? Kami tahu dia memiliki masa lalu yang sangat sukses di 2 tempat terakhir yang dia kunjungi dan kami akan melihat apa yang dia lakukan di sini, pungkas Arteta. Namun di lain sisi, tentu ini menjadi sebuah keuntungan bagi Arteta sendiri. Selain meningkatkan motivasi untuk selalu menjaga performa timnya dalam menjaga asa persaingan panas Liga Inggris, Arteta juga mendapatkan angin segar di kursi kepelatihan Arsenal. Memang kini dapat dikatakan jabatan yang dilakoni oleh Arteta bisa dikatakan aman kembali. Namun menengok beberapa pekan lalu ketika Arsenal dalam keadaan terpuruk, tagar Arteta out pun bersemarak. Dan Antonio Conte lah yang digadang-gadang menjadi calon kuat penggantinya. Saat itu Direktur Teknik Arsenal Edu memahami beberapa penggemar yang memberikan tekanan pada Mikel Arteta dan juga kepada dirinya tentang ke arah mana klub akan dibawa. The Gunners memang menjalani awal terburuk mereka di Liga dalam 67 tahun, dan tekanan pasti menumpuk kepada Arteta. Manajer berusia 39 tahun itu telah berada di Emirates Stadium sejak Desember 2019, ketika menggantikan Unai Emery dan memenangkan Piala FA di musim pertamanya. Namun tim London Utara hanya finish ke-8 di Premier League musim lalu dan tersingkir di semifinal Liga Eropa, sehingga tidak bermain di kompetisi Eropa musim ini. Dan di awal musim, tanda-tanda semakin tidak bagus untuk The Gunners. Mereka saat ini duduk di posisi terbawah klasemen Premier League setelah kekalahan dari Brentford, Chelsea, dan Manchester City. Dalam kurun waktu tersebut, Arsenal tidak mencetak gol dan kebobolan 9 kali. Edu kini meminta kesabaran untuk Arteta dan juga dirinya, tetapi mengakui bahwa dia mengerti dari mana beberapa penggemar menginginkan perubahan di klub. Dan kini memang terbukti kesabaran itu membuahkan hasil. Perlahan namun pasti Arsenal terus menampilkan performa terbaiknya. Dan berbicara mengenai persaingan panas atas kedatangan Conte, tentu Arteta tidak gentar dan akan selalu memberikan taktik jitunya untuk terus meraih hasil positif di setiap pertandingan. Kita akan bahas berita apa alasan Emil Smith Rowe tidak dipanggil timnas. Southgate memanggil 25 pemain untuk jeda internasional yang dimulai pekan depan. Nama-nama lawas seperti Harry Kane, Declan Rice, dan Mason Mount tetap dipanggil. Selama ini mereka selalu menjadi andalan. Di sisi lain, Southgate meninggalkan sejumlah pemain. Jesse Lingard tidak masuk skuad. Performanya tidak cukup bagus bersama United. Jadon Sancho dan Mason Greenwood pun tidak masuk dalam daftar panggil. Selain 3 pemain United itu, sang manajer juga tidak memanggil Smith Rowe. Lantas, apa alasan Southgate tidak memanggil pemain berusia 21 tahun tersebut? Gareth Southgate merasa punya begitu banyak pilihan di lini tengah. Karena itu, dia belum melihat Smith Rowe sebagai opsi yang bisa dipilih.
Selain itu, dia merasa Smith Rowe dibutuhkan untuk timnas Inggris U21. Emil Smith Rowe, Conor Gallagher, dan McGaughey, khususnya semuanya bermain sangat baik dengan klub mereka, tetapi kami memiliki kedalaman skuad, ucap Gareth Southgate dikutip dari Talksport. Southgate menepis alasan menepikan Smith Rowe karena faktor usia, sebab dia telah membuktikan bahwa selama ini ada banyak pemain muda yang menjadi pilar timnas Inggris, termasuk pada ajang Euro 2020 lalu. Kami mempercepat jalur bagi muda dengan sangat cepat dan mayoritas dari mereka masih berada di skuad ini sekarang, dan banyak dari mereka memainkan peran besar di Euro, ucap Southgate. Entah keputusan yang tepat atau tidak, Gareth Southgate tidak memanggil Smith Rowe ke dalaman skuadnya. Padahal memberi kesempatan untuk bermain dan mendapatkan pengalaman di timnas sangat berharga bagi sang pemain. Namun di lain sisi, keuntungan bagi Arsenal mengingat hal tersebut bisa mengurangi resiko kebugaran sang pemain. Emil Smith Rowe sendiri sejauh ini telah menjadi salah satu pemain penting dalam unbeaten Arsenal. Produk asli Akademi Arsenal tersebut menjadi tulang punggung The Gunners di lini tengah dan juga dapat dimainkan di posisi sayap. Sebelum segemilang ini bersama Arsenal, Smith Rowe 2 kali dipinjamkan Arsenal ke tim Bundesliga RB Leipzig dan tim Championship Huddersfield Town. Saat dipinjamkan ke RB Leipzig pada musim 2018-2019 lalu, pemain asal Inggris tersebut banyak mengalami cedera. Itu membuatnya hanya tampil sebanyak 3 pertandingan dengan catatan 28 menit bermain. Saat dipinjamkan ke Huddersfield lah kemampuan Smith Rowe muncul. Dia menjadi sosok tak tergantikan di lini tengah Huddersfield. Smith Rowe bermain sebanyak 19 kali dengan berhasil menyumbang 3 gol dan 7 assist. Bermain di posisi playmaker, pemain dengan postur 182 cm tersebut selalu menjadi otak serangan Huddersfield. Atribut utama yang dimiliki Smith Rowe adalah kreativitas dalam melihat celah pertahanan lawan. Setelah tampil impresif bersama Huddersfield, Smith Rowe pun dibawa pulang Arsenal dan langsung masuk skuad utama The Gunners. Tak perlu waktu lama, dia langsung berhasil menarik perhatian Arteta dengan sering menjadi pemain 11 utama pilihan pelatih asal Spanyol tersebut. Formasi 4-2-3-1 yang menjadi andalan Arteta butuh seorang playmaker yang juga mampu menguasai ruang antar lini guna untuk memperlancar aliran bola dalam fase menyerang The Gunners. Dan Smith Rowe adalah jawabannya. Dia mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Smith Rowe bisa bermain dengan bagus saat dirinya berada dalam tekanan. Pengambilan keputusannya dalam berlari dan kepekaan posisinya berada di level tertinggi. Tidak hanya bermain di tengah, dia juga dapat dimainkan sebagai pemain sayap saat Arteta bermain dengan skema 4-4-2. Meski bermain lebih melebar, pemain asal Inggris tersebut masih berperan sebagai playmaker dengan mengatur serangan The Gunners di sepertiga akhir. Visi bermain dan kreativitas yang dimiliki sang pemain membuat dia tidak kesulitan untuk beradaptasi dengan berbagai skema dan pemain yang diberikan Arteta.